Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok 10 untuk memaparkan materi mengenai masalah dalam belajar dan pembelajaran. Mengapa kita perlu untuk mempelajari materi ini? Karena sebagai calon guru, kita harus mempersiapkan diri dengan berbagai pengetahuan, termasuk pengetahuan akan masalah yang mungkin terjadi terhadap siswa dan bagaimana penanganan untuk tiap masalahnya. Atau sederhananya solusi tertentu untuk masalah tertentu. Saya mau mengangkat satu undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai tujuan pendidikan. Mengapa saya perlu mempertegas kembali mengenai tujuan pendidikan? Karena sebagai guru kita harus menyadari bahwa kita berperan dalam menyukseskan tujuan pendidikan ini, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Nah, dalam hal ini sebagai calon guru kita wajib untuk mengetahui apa saja masalah yang mungkin akan terjadi, sehingga tujuan dari pendidikan nasional yang disebutkan oleh undang-undang ini dapat kita wujudkan secara optimal dan secara maksimal. Lanjut, kita kembali ke pengertian masalah. Secara umum, masalah adalah sesuatu yang tidak diinginkan adanya, yang dapat merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain, sehingga masalah ini perlu atau ingin kita hilangkan atau ingin kita atasi. Nah, berbagai masalah atau keadaan yang mungkin saja terjadi kepada murid adalah kepada peserta didik. Yang pertama adalah keterlambatan akademik. Apa yang dimaksud dengan keterlambatan akademik? Yakni keadaan di mana peserta didik memiliki kemampuan atau bakat namun tidak dapat memanfaatkannya secara optimal. Masalah yang kedua adalah murid yang tanggap pun atau peserta didik yang tanggap pun dapat memiliki masalah ketika guru tidak memberikan tugas-tugas yang memenuhi kebutuhan akan kemampuan yang tingginya tersebut. Yang ketiga adalah murid yang kurang akan motivasi. Nah, di sini guru juga harus mengetahui cara mengatasi murid yang kurang bersemangat dalam belajar, dan akan dibahas lebih lanjut oleh pemateri kedua. Yang ketiga adalah yang seterusnya, kebiasaan peserta didik untuk dalam bersikap buruk, seperti bersikap buruk dalam hal di sekolah, seperti tidak mengerjakan tugas, suka mengganggu teman, tidak mencatat dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah masalah yang dimana murid ini sering tidak datang ke sekolah karena berbagai faktor, salah satunya karena faktor kesehatan, sehingga mungkin di sini guru dapat memberikan sosialisasi kepada menghubungi orang tua peserta didik agar orang tua di rumah menjaga kesehatan, memantau kesehatan peserta didik dengan baik. Saya rasa itu yang cukup yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Sekian. Faktor-faktor penyebab timbulnya masalah dalam belajar. Faktor pertama yaitu faktor yang berasal dari diri sendiri atau faktor internal. Faktor yang bersumber dari diri sendiri yaitu faktor psikologis dan faktor fisiologis. Di faktor psikologis terbagi menjadi 3, yaitu intelijensi, bakat, dan motivasi. Di intelijensi, siswa yang mempunyai intelijensi tinggi akan lebih mudah dalam memahami pelajaran yang diberikan oleh guru dibandingkan dengan siswa yang berintelijensi rendah. Selanjutnya itu bakat. Apabila bahan yang dipelajari oleh siswa tidak sesuai dengan bakatnya, maka siswa akan mengalami kesulitan dalam belajar. Selanjutnya itu motivasi. Prestasi belajar siswa akan menurun apabila siswa tersebut tidak mempunyai motivasi dalam belajar. Gangguan fisiologis. Gangguan-gangguan fisik dapat berupa gangguan pada alat-alat penglihatan dan pendengaran yang dapat menimbulkan kesulitan belajar seperti
gangguan visual yang sering disertai dengan gejala pusing, mual, sakit kepala, malas, dan kehilangan konsentrasi pada pelajaran. Kedua yaitu faktor eksternal. Faktor yang bersumber dari lingkungan sekolah. Pertama, metode mengajar. Apabila guru menggunakan metode yang sama untuk semua bidang studi dan pada setiap pertemuan akan membosankan siswa dalam belajar. Kedua yaitu hubungan guru dengan guru, guru dengan siswa, dan siswa dengan siswa. Dalam proses pendidikan, antar guru, guru dengan siswa, dan antar siswa, jika tidak terjalin hubungan yang baik dan harmonis untuk bekerja sama, maka siswa akan mengalami kesulitan dalam belajar. Ketiga yaitu sarana dan prasarana. Alat-alat belajar yang kurang atau tidak lengkap, buku-buku sumber yang diperlukan sulit didapatkan, ruang kelas tidak mencukupi syarat seperti terlalu panas, pengap, dan ruang kecil yang tidak sesuai dengan jumlah siswa. Faktor keluarga. Pertama yaitu keadaan ekonomi keluarga. Apabila anak hidup dalam keluarga yang miskin dan harus bekerja membantu mencari tambahan ekonomi keluarga, akan menimbulkan kesulitan bagi anak. Mungkin akan terlambat datang, tidak dapat membeli peralatan sekolah yang dibutuhkan, dan tidak dapat memusatkan perhatiannya karena sudah lelah dan sebagainya. Kedua yaitu hubungan antar sesama anggota keluarga. Apabila hubungan antar keluarga tidak harmonis, seperti orang tua sering bertengkar, orang tua otoriter, peraturan yang ketat, dan sebagainya, maka anak tidak bisa berkonsentrasi dalam belajar. Ketiga yaitu tuntutan orang tua. Tuntutan orang tua dapat menimbulkan kesulitan belajar bagi anak apabila tuntutan itu tidak sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakat anak. Faktor lingkungan masyarakat. Faktor yang bersumber dari lingkungan masyarakat yang dapat menimbulkan kesulitan belajar adalah media cetak, buku, komik, buku-buku pornografi, media elektronik, TV, VCD, video, PlayStation, dan sebagainya. Selanjutnya itu faktor-faktor penyebab munculnya masalah dalam pembelajaran. Faktor pertama yaitu faktor fisiologis. Faktor-faktor yang menjadi penyebab masalah belajar peserta didik ini berkaitan dengan kurang berfungsinya otak, susunan syaraf, ataupun bagian-bagian tubuh lain. Para guru harus menyadari bahwa hal yang paling berperan pada waktu belajar adalah kesiapan otak dan sistem syaraf dalam menerima, memproses, menyimpan, ataupun memunculkan kembali informasi yang sudah disimpan. Kedua yaitu faktor sosial. Merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dibantah jika orang tua dan masyarakat sekeliling sendiri banyak akan berpengaruh terhadap kegiatan belajar dan kecerdasan peserta didik. Sebagaimana ada yang menyatakan bahwa sekolah adalah cerminan masyarakat dan anak adalah gambaran orang tuanya. Oleh karena itu, ada beberapa faktor penyebab masalah dalam belajar yang berkaitan dengan sifat dan keadaan keluarga serta masyarakat sekeliling yang kurang mendukung peserta didik tersebut untuk belajar sepenuh hati. Misalnya, tetangga yang mengatakan sekolah tidak penting karena banyak sarjana menganggur, masyarakat yang selalu minum minuman keras dan melawan hukum, ada orang tua yang selalu marah bila menonton TV setiap saat, ada juga yang tidak terbuka ataupun kurang menyayangi anaknya dengan sepenuh hati, dan dapat merupakan contoh dari beberapa faktor sosial yang menjadi penyebab masalah belajar peserta didik. Ketiga yaitu faktor kejiwaan. Faktor-faktor yang menjadi penyebab masalah belajar peserta didik ini terkait dengan kurang mendukungnya perasaan hati atau emosi peserta didik untuk belajar secara sungguh-sungguh. Contohnya yaitu ada peserta didik yang tidak suka mata pelajaran tertentu karena ia selalu gagal mempelajari mata pelajaran itu. Jika hal ini terjadi, peserta didik tersebut akan mengalami masalah belajar yang sangat berat. Hal ini merupakan contoh dari faktor emosi yang menyebabkan masalah belajar. Keempat yaitu faktor intelektual. Faktor-faktor yang menjadi penyebab masalah belajar peserta didik ini berkait dengan kurang sempurna atau kurang normalnya tingkat kecerdasan peserta didik.
Tugas guru di sini harus meyakini bahwa setiap peserta didik mempunyai tingkat kecerdasan berbeda. Ada peserta didik yang sangat sulit menghafal sesuatu, ada yang sangat lamban menguasai materi tertentu, dan ada yang tidak memiliki pengetahuan persyarat, dan ada juga yang sangat sulit membayangkan dan bernalar. Kelima yaitu faktor kependidikan. Faktor-faktor yang menjadi penyebab masalah belajar peserta didik ini berkaitan dengan belum mantapnya atau belum siapnya lembaga pendidikan secara umum. Guru yang selalu meremehkan peserta didik, guru yang tidak bisa memotivasi peserta didik untuk belajar lebih giat, guru yang membiarkan peserta didiknya melakukan hal-hal yang salah, guru yang tidak pernah memeriksa pekerjaan peserta didik, sekolah yang membiarkan para peserta didik bolos tanpa ada sanksi tertentu adalah contoh dari faktor-faktor penyebab masalah dan pada akhirnya akan menyebabkan ketidakberhasilan peserta didik tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu materi tentang masalah-masalah dalam pembelajaran dan upaya penanggulangannya. Menurut saya ada 3 poin penting yang menjadi masalah dalam pembelajaran, yaitu dari segi guru, dari segi peserta didik atau siswa, dan dari segi kurikulum. Dari guru sendiri itu masalah yang terjadi itu guru sulit menentukan metode pembelajaran yang efektif bagi peserta didiknya, karena seperti yang kita ketahui karakteristik dalam satu kelas itu karakteristik dari setiap siswa itu berbeda-beda. Jadi itulah poin penting seorang guru dalam menentukan metode yang efektif bagi seluruh siswanya. Masalah yang kedua dari guru yaitu masih ada tingkah laku atau sikap dari seorang guru yang tidak bisa diikuti atau dicontoh oleh peserta didiknya, seperti baju yang kurang rapi, kurang sopan, sering terlambat masuk, bahkan tidak masuk mengajar. Itu adalah sikap yang tidak boleh atau tidak bisa ditiru oleh peserta didiknya. Selanjutnya itu dari segi kurikulum. Seperti yang kita ketahui bahwa kurikulum adalah dasar dari apa yang akan diberikan kepada peserta didik. Dari kurikulum kita bisa mengetahui bagaimana cara pemberian nilai atau pemberian materi kepada siswa. Kurikulum di Indonesia sendiri pernah berubah, itu dari KTSP ke K13, dan hal itu membuat pada awalnya membuat para guru kesulitan untuk beradaptasi dengan kurikulum 13 atau K13 itu, karena banyak perubahan yang lumayan mencolok dari segi bentuk penilaian dan administrasinya. Nah, dan kadang juga dalam kurikulum materi yang diberikan itu terlalu tinggi bagi tingkat pengetahuan peserta didiknya. Jadi tidak menyesuaikan tingkat pendidikan dari peserta didik atau tidak menyeluruh. Nah, sedangkan dari segi siswa sendiri, seperti kita ketahui bahwa pembelajaran itu interaksi dari seorang guru dan siswa. Jadi dan siswa itu salah satu dari ketiga poin yang paling bermasalah. Itu salah satu masalah yang disebabkannya itu waktu yang mereka lakukan itu kurang efektif. Mereka kurang bisa membagi waktu secara efektif antara yang mana kapan untuk belajar dan kapan untuk beristirahat. Adapun bagian-bagian atau poin-poin yang sering menjadi masalah dalam pembelajaran itu dari segi manajemen, pemerintahan, orang tua maupun lingkungan. Dari segi manajemen sendiri itu masalah yang dalam pembelajaran, yaitu pimpinan yang kurang mengawasi atau kurang mengawasi dalam segi sarana dan prasarana, serta dari para pengajar di
institusi yang dia pimpin. Sedangkan dari lingkungannya itu kurang kondusifnya lingkungan bagi peserta didik untuk melakukan pembelajaran atau belajar. Dari orang tua sendiri itu kurang tegasnya dalam mengatur anaknya dalam belajar, atau mereka seperti lebih memanjakan anaknya, jadi mereka kurang waspada dengan dampak negatif dari teknologi. Begitupun dari seorang siswa, mereka harus pintar-pintar mengatur penggunaan teknologi, terlebih lagi handphone. Karena kita tidak bisa lepas, zaman sekarang kita tidak bisa terlepas dari yang namanya handphone, apalagi dalam pendidikan sekarang. Kemudian dari segi pemerintahan, masalah yang terjadi itu birokrat pemerintah lebih terlalu mengintervensi dunia pendidikan, terlalu mengikut campuri dunia pendidikan. Seperti masalah dalam pengangkatan kepala sekolah. Tidak bisa kita pungkiri bahwa pengangkatan kepala sekolah turut ikut terdapat campur tangan yang atas nama keluarga dalam pengangkatan tersebut. Sekarang kita pindah ke upaya-upaya penanggulangan dari masalah pembelajaran. Dari segi guru, upaya yang bisa dilakukan yaitu guru setidaknya harus menguasai kompetensi dasar guru dan keterampilan dasar seorang guru. Dari segi siswa itu harus pintar-pintar dalam mengatur waktu yang agar lebih efisien dan efektif bagi pembelajarannya, mengatur waktu kapan harus belajar dan kapan harus beristirahat. Dan juga mereka juga harus pintar-pintar atau memilih-milih teknologi agar tidak terkena dampak negatifnya. Dari segi kurikulum sendiri, yaitu upaya yang bisa dilakukan, salah satu upaya yang bisa dilakukan yaitu merevisi kurikulum. Tapi kita ketahui itu kurikulum di Indonesia sendiri tidak direvisi, tetapi diubah, dirombak. Dan pada awalnya memang para guru mengalami kesulitan dalam beradaptasi karena besarnya perubahan yang dialami dari KTSP ke K13. Dari pemerintah sendiri, yaitu yang bisa dilakukan itu meminimalisir intervensi dari pemerintah. Tapi kita tidak mengetahui apa yang terjadi di belakang layar pemerintahan. Selanjutnya itu dari segi masyarakat. Dari segi masyarakat, upaya yang bisa dilakukan yaitu mungkin para anggota masyarakat bisa membuat sebuah daerah atau sebuah tempat yang mampu menciptakan suasana yang kondusif bagi para pelajar untuk belajar. Jadi mereka tidak terganggu oleh bisingnya lingkungan. Dan dari segi orang tua sendiri pasti harus lebih tegas dalam mengawasi anak-anaknya. Saya rasa itu saja materi terakhir atau materi tentang masalah-masalah dalam pembelajaran dan upaya penanggulangannya. Sekian dari kelompok 10. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.